Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam, kita diajarkan menyayangi dan mencintai sesama manusia, bukan hanya manusia saja, melainkan juga terhadap apa yang Allah ciptakan, terutama binatang dan tumbuhan. Namun ada binatang yang harus kita bunuh, dan ada juga yang dilarang membunuhnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas salah satu binatang yang dilarang dibunuh, dan dimakan menurut ajaran agama Islam, yaitu katak. Sebelum melanjutkan videonya, klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Katak atau kodok bagi sebagian orang hewan ini dianggap berisik dan menjijikkan. Hewan ini adalah jenis amfibi, atau hidup di dua alam. Kodok dan katak adalah hewan sejenis, namun berbeda. Katak memiliki tubuh yang lebih halus dan lembab, sementara kodok memiliki kulit berbintik-bintik keras dan kering. Masyarakat Tionghoa menggunakan katak sebagai makanan sumber pangan yang digemari, dan mereka meyakini bahwa katak merupakan makanan yang bergizi dan lezat. Berikut adalah kandungan gizi katak. Dari keterangan tersebut, katak dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Manfaat katak yang besar bagi kesehatan, membuat katak merupakan bahan pangan yang semakin digemari. Terutama pada negara-negara di Eropa dan Amerika, mengakibatkan permintaan dunia akan katak semakin meningkat. Namun, secara mengejutkan peneliti asal IPB menjelaskan, bahwa katak mengandung cacing nematode yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh. Selain itu akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia, dan memakan hasil yang manusia makan, maka akibatnya akan merasa lapar walaupun sudah makan. Katak memang mempunyai unsur gizi yang sangat banyak, akan tetapi gizi tersebut sudah ditelan habis oleh cacing tersebut. Dalam diri katak banyak terdapat cacing nematoda, dan yang lebih bahaya lagi, cacing tersebut tidak akan mati walaupun dimasak dalam suhu apapun. Apabila cacing dalam katak tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang akan diserang terlebih dahulu ialah ginjal, karena cacing yang ada dalam katak akan menimbulkan biomagnifield yang merusak cara kerja ginjal. Lantas bagaimana seekor katak dalam pandangan Islam? Katak adalah hewan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 133. Dalam ayat ini, Allah menceritakan azab yang diturunkan kepada Firaun dan pengikutnya yang kafir. Allah mengirimkan ribuan katak untuk mengazab mereka. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surah Al-A'raf ayat 133. Dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir tersebut disampaikan, ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Raja Namrud, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, katak itu merasa tak tahan melihat Nabi Allah diperlakukan demikian, lalu katak itu turut membantu memadamkan api Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi penghargaan terhadap katak atas usahanya tersebut, sehingga Allah melarang kepada seluruh nabinya untuk membunuh katak. Dari Abdurrazak rahimullah dalam kitab Al-Musyanaf, Rasulullah bersabda, berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Dari Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Abdullah bin Amr berkata, janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis hancur, ia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan terhadap lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok,
memang dan ada perbedaan pendapat. Majelis Ulama Indonesia secara khusus pernah melakukan pengkajian. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan binatang yang hidup di dua alam haram dikonsumsi, sekalipun binatang itu suci dan bisa dikembangbiakkan. Para ulama beda pendapat, tapi jumhur, mayoritas ulama, menyatakan itu terlarang. Tapi MUI juga mengakui ada mazhab yang menyatakan daging katak atau kodok bisa dikonsumsi, kata Niam. Niam mengatakan MUI mengimbau agar daging katak sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi mengingat adanya perbedaan pandangan para ulama. Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasyi radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa ada seorang dokter bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang katak yang akan dijadikan sebagai obat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, dalil ini menunjukkan bahwa katak itu diharamkan untuk dimakan. Katak termasuk hewan yang tidak masuk dalam hewan air yang dihalalkan. Dalam ilmu ekosistem katak digolongkan sebagai ekosistem sawah, karena katak lebih banyak ditemukan di sawah, dan akan lebih mudah apabila dijelaskan dengan menggunakan ekosistem sawah. Dalam ilmu ekosistem terdapat berbagai subbab antara lain ialah rantai makanan. Katak dalam rantai makan berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang berfungsi untuk memangsa konsumen 1. Berikut adalah gambaran ekosistem sawah. Dari rantai makanan tersebut dapat diketahui katak merupakan konsumen kedua yang bertugas untuk memangsa serangga yang memakan padi. Apabila disambungkan dengan hadis larangan membunuh katak dan keseimbangan alam semesta kosmos, maka memang katak tidak boleh dibunuh, karena apabila dibunuh akan merugikan petani yang menanam padi. Serangga akan menyebar secara pesat karena serangga bisa secara maksimal mengkonsumsi padi tanpa ada yang memangsa dan ular akan menjadi kelaparan dan mengganggu petani. Hal ini menunjukkan bahwa katak merupakan unsur penting dalam rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah. Fenomena alam yang mendukung pentingnya katak dalam ekosistem dan alam semesta adalah ketika adanya azab yang diberikan Allah kepada Fir'aun di Mesir. Selain menjaga ekosistem, katak juga bermanfaat bagi kosmos. Katak bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah. Katak merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di sebuah ekosistem baik perairan maupun darat menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pemanasan global.